Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah momen kunci dari buku The Third Door-nya Alex Banayan. Mungkin udah pada tahu ya, buku ini kan cerita soal perjuangan Alex membongkar rahasia orang-orang sukses. Gimana sih mereka memulai karirnya? Nah, fokus kita kali ini itu di pertemuan penting Alex sama mentor idamannya Elliot Bisnow. Dia ini pendiri Summit Series, komunitas entrepreneur yang keren banget. Pertemuan ini nggak cuma penting ya, tapi juga ngelahirin serangkaian aturan hidup yang agak unik. Terutama satu aturan yang jadi inti bab 10 buku itu. Mari kita bedah pertemuan ini yuk. Jadi ceritanya gini, Alex itu lagi ngerasa stuck banget. Misinya wawancara orang-orang hebat itu kayak mandek gitu. Terus dengan sedikit nekat ya, dia akhirnya berhasil ngatur pertemuan sama Elliot. Harapannya sih dapat pencerahan gitulah. Coba bayangin deh suasananya. Lobby hotel, pasti rame ya. Alex nunggu, udah pasti deg-degan. Terus Elliot masuk. Katanya tatapannya itu tajem banget, kayak langsung nge-scan satu ruangan gitu. Awalnya diem aja, malah langsung main HP, lumayan lama lagi. Bikin tegang kan suasana kayak gitu. Bukan sambutan hangat yang mungkin Alex harapkan ya. Iya, iya. Dan deskripsi awal ini langsung nunjukin gayanya Elliot yang emang beda ya, nggak konvensional gitu. Ini jelas bukan sesi mentorship yang formal, yang ada agendanya. Malah kayak apa ya, ujian karakter gitu, dari menit pertama. Nah, ini penting nih buat kita semua sadari. Bimbingan atau inspirasi itu sering datang dalam bentuk yang nggak kita duga. Jauh dari format standar. Kadang justru tantangan di awal itu bagian dari pelajarannya kan? Betul, betul. Setelah momen diem yang agak awkward itu ya, Elliot akhirnya ngomong. Dan langsung ngasih aturannya. Aku ringkes ya. Pertama, langgar pola. Lakuin yang nggak terduga. Kedua, bersikap seolah kamu pantas ada di situ. Act like you belong. Ketiga, simpen sedikit misteri. Jangan umbar semua. Keempat, perlakukan hubungan penting kayak pertemanan, bukan cuma bisnis. Dan yang kelima, nah ini dia nih yang paling nonjok dan jadi fokus kita. Aturan kelima, yang jadi judul bab 10 juga, petualangan hanya terjadi pada mereka yang berani bertualang. Kalimatnya simple ya, tapi dalam banget maknanya kan? Dalam banget. Dan buat kita yang dengerin ini tuh bukan cuma kutipan motivasi biasa loh ya. Ini semacam prinsip dasar soal proaktivitas. Elliot itu kayak nantang Alex dan ya kita semua juga secara nggak langsung. Intinya, jangan pasif. Jangan nunggu kesempatan datang, tapi jemput bola. Ciptain kesempatan itu. Artinya apa? Ya berani hadapi ketidakpastian, berani bilang iya sama hal yang mungkin bikin kita agak, nggak nyaman atau takut sedikit. Ini kayak panggilan buat keluar dari zona nyaman kita gitu loh. Dan Elliot nggak cuma ngasih aturan doang loh, dia langsung ngetes Alex saat itu juga. Pas udah nyampein aturan kelima, dia nanya, siap main sama pemain besar gitu kan? Nah, Pertanyaan itu ditambah aturan kelima tadi, wah itu kayak jadi bensin buat Alex. Ngedorong dia buat ngambil langkah besar berikutnya. Keputusan spontan buat ikut Elliot ke Eropa. Itu benar-benar nunjukin semangat bertualangnya kan? persis. Itu dia inti petualangan di sini. Buat kita, ini nggak harus selalu soal jalan-jalan ke luar negeri ya. Bertualang itu bisa jadi misalnya ngambil proyek baru di kantor yang kayaknya susah banget yang bikin kita agak jiper. Atau mungkin memberanikan diri kontak orang yang kita kagumi buat nanya-nanya atau belajar. Atau sesimpel nyoba cara baru buat nyelesain masalah lama yang nggak kelar-kelar. Intinya tuh di keterlibatan aktif. Mau ambil resiko yang udah dihitung sekecil apapun itu buat buka pintu baru. Jadi kalau kita tarik kesimpulan ya, pertemuan Alex sama Elliot ini nunjukin satu hal penting banget. Pertumbuhan, terobosan, kesuksesan entah personal atau profesional itu seringnya ada di luar zona nyaman kita. Bener. Kita nggak bisa cuma berharap nemuin itu. Kita harus secara sadar, secara aktif nyari petualangan itu. Menciptakan peluangnya sendiri. Dan perlu diingat juga, petualangan ini bisa dimulai dari langkah-langkah kecil tapi konsisten kok. Tiap kali kita milih lakuin sesuatu yang sedikit beda dari biasanya, yang sedikit nantang, itu kita lagi ngelatih otot bertualang kita. Kuncinya yaitu tadi, kemauan buat terlibat, buat nyoba, jangan sampai rasa takut sama yang nggak pasti itu bikin kita berhenti melangkah. Oke, buat nutup pembahasan kita kali ini, coba kita renungkan lagi pertanyaan Elliot ke Alex. Siap bermain dengan pemain besar? Mungkin ini bisa jadi pertanyaan buat kita juga.
Kapan terakhir kali kita secara sadar memilih sebuah petualangan? Entah itu proyek baru, percakapan yang sulit, atau mungkin nyoba skill baru. Bukan cuma diam di jalur aman yang udah kita kuasai. Kalau jawabannya udah lama, coba deh pikirin, sebenarnya apa sih yang nahan kita buat melangkah?